5 hal ini yang menjadi tanda orang yang mendapat hidayah. Apa aja, Bu? Yang pertama apa, Bu? Diberi kemudahan untuk berbuat baik. Yang kedua apa, Bu? Senang mendengar dan menyebut nama Allah. Yang ketiga apa, Bu? Ini saya akan bahas tentang apa sih tandanya orang yang mendapat hidayah. Bapak Ibu sekalian, kita itu butuh hidayah, butuh petunjuk. Makanya setiap kita sholat membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Kenapa kita perlu petunjuk dari Allah? Karena manusia itu terbatas, Bu. Pandangannya terbatas. Saya sekarang sudah umur 55 tahun harus pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata, nggak terbaca. Pendengaran kita terbatas. Ingatan kita terbatas. Maka kita perlu petunjuk dari Allah. Tapi manusia itu terbatas justru karena Allah melindungi kita. Coba, Bu, jenengan semua peristiwa jenengan ingat. Kira-kira penak napa mboten, Bu? Wis tahu dilarani wong ingat terus, ora lali. Makanya kita lupa. Salah satu kenapa Allah memberikan kita lupa karena kita juga biar hidup ini enak. Kalau pendengaran kita tidak terbatas, wah, wong ngomong ke kono ngrasani aku krungu. Sekarang kan kita nyaman karena ana wong ngrasani ora krungu. Atau kita misalnya semua hal kita dengar ya kadang-kadang ya capek, Bu. Semua hal kita ingat. Sebenarnya Allah memberikan kita keterbatasan itu untuk melindungi diri kita. Anak-anak kecil itu belum bisa terlalu jauh karena apa? Dia belum bisa menjaga diri. Kita punya keterbatasan itu akan mengontrol kita untuk tidak sombong, Bu. Oh, jebulno aku ki ya ora iso iki ya. Aku isane iki, kowe isane iki. Jadi kita kan kalau dalam Al-Qur'an kullu ya'malu ala syakilatih. Masing-masing orang itu beramal sesuai dengan kemampuannya. Syakilah dalam bahasa Inggris itu skill. Jadi dalam bahasa Arabnya syakilah. Bahasa Inggrisnya skill, hampir sama, enggak sama persis sih, tapi kemampuan khusus. Sebuah hadis qudsi, Allah pernah berfirman, riwayat Muslim, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kamu semua adalah dol, tersesat, kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, akan aku beri. Kita akan mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah mendapat petunjuk dari Allah atau belum? Ada beberapa ciri-cirinya, Bu. Kita itu ketika berjalan, bersikap, ini sedang dalam mendapat petunjuk atau enggak? Ada ciri-cirinya. Ada seorang ulama yang bernama Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Dia menjelaskan beberapa tanda orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Yang pertama, kita diberi kemudahan untuk berbuat baik. Ketika kita mau berbuat baik itu enteng, ringan, mudah. Itu berarti kita sedang dalam petunjuk Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi tindak pengajian ke sini memang napa seneng? Seneng. Kita berbuat baik kok ringan, kita bersyukur, Bu. Alhamdulillah diringankan langkah kita, hati kita, harta kita untuk berbuat baik. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, senang mendengar dan menyebut nama Allah. Jenengan lebih senang mendengar nama orang atau nama Allah? Misalnya lah, Bro Ebit Kamelia, oh Kamelia. Kamelia ternyata bukan tokoh yang nyata, Bu. Itu tokoh fiktif dari Ebit Gade. Ebit Gade mengatakan dia sampai lagu itu kan sampai 4, Bu. Kamelia 1, Kamelia 2, Kamelia ketika 4, wah udahlah, saya udah capek dengan berkhayal tentang Kamelia. Jadi kita bisa capek, Bu. Kalau kita itu menyebut nama seorang itu bisa capek, tapi kalau menyebut nama Allah, hati kita akan menjadi
tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Semakin kita nyebut Allah, hati kita akan semakin adem. Sama kalau jenengan masuk masjid. Kalau jenengan masuk masjid itu nyas napa nyes? Nyes. Masuk pengajian sini nyas napa nyes? Nyes nggih. Ya wong esuk-esuk. Coba jam 12. Kita senang mendengar nama Allah, senang menyebut nama Allah, berarti hidup kita sedang dalam petunjuk Allah. Ning nek krungu adzan kok sebel, iki pontor-pontor yang nang jenengan kan kalau dengar adzan kan senang tabu Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Khusus adzan maghrib di bulan puasa. Kalau bulan lain senang nggak nyebut mendengar adzan, Bu? Kalau ada orang mendengar adzan kok nggak suka, hati-hati, Bu, dan jauh dari petunjuk Allah. Jadi kita segera membiasakan diri untuk senang, Bu. Adzan itu isyarat Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita, karena ada lafadznya hayya 'alas shalah. Yang kedua, Bu, hayya 'alal falah. Kalau kamu sholat, maka akan aku beri kebahagiaan. Kita mendengar adzan itu senang, karena apa? Itu isyarat Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi yang kedua, orang yang mendapat petunjuk itu kalau mendengar nama Allah senang. Kalau menyebut nama Allah senang. Kalau kita menyebut nama Allah, mendengar nama Allah kok belum senang, hati kita masih tertutup dari hidayah. Harus kita buka, Bu. Dibiasakan, dibuat senang. Yang ketiga, orang yang mendapat petunjuk itu istiqomah. Ajak berbuat baik. Berbuat baik itu berkali-kali, Bu, nggak yang sekali. Apa tadi? Berbuat baik sekali kapok. Mangkat pengajian pisan terus megah. Jebulno senake ora enak. Berarti pengajian golek. Jebulno ustadznya orang ganteng, berarti dia pengen lihat ustadz yang. Kalau pengen lihat yang ganteng, lihat sinetron aja, Bu. Ketika kita kok mendengar nama Allah itu senang, kemudian berbuat baik, ajak. Berbuat baik kok tuman berkali-kali, itu kita sedang dalam petunjuk Allah. Aku bisa ngaji, pengen ngajinya lah. Aku sholat jebulno, esok sholatnya. Aku haji, pengen mana? Aku umroh, pengen mana? Aku sedekah, pengen mana? Itu sedang dalam petunjuk Allah. Yang keempat, orang yang mendapatkan petunjuk Allah rajin mendatangi majelis ilmu. Jadi kalau kita dengan majelis ilmu itu rajin, itu berarti kita sedang memang dalam petunjuk Allah. Karena ya banyak para ilmu yang di sini sampaikan diamalkan langsung. Jadi kalau kita kok nanti ngajinya untuk mas, untuk hidayah, untuk acuh. Yang terakhir, orang yang mendapat petunjuk Allah adalah orang yang mempunyai rasa malu kalau tidak berbuat baik, padahal punya kesempatan. Rasa malu kalau berbuat yang jelek. Itu malu, Bu. Kita punya rasa malu, Bu. Orang sekarang itu di sosial media itu ada orang itu Muslim, Bu, orang Islam. Itu membuat konten, mohon maaf, makan babi. Dan dia bangga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 5 hal ini yang menjadi tanda orang yang mendapat hidayah. Apa aja, Bu? Yang pertama apa, Bu? Diberi kemudahan untuk berbuat baik. Yang kedua apa, Bu? Senang mendengar dan menyebut nama Allah. Yang ketiga apa, Bu? Istiqomah, ajak berbuat baik. Yang keempat apa, Bu? Rajin menghadiri majelis ilmu. Yang kelima apa, Bu? Rasa malu kalau tidak berbuat baik dan rasa malu kalau berbuat yang buruk. Kira-kira ibu-ibu ada 5-nya, ada semuanya ya? Saya lihat Bapak Ibu sekalian yang di sini yang hadir ini sudah punya 5-5-nya. Tinggal dipertahankan. Mudah-mudahan sampai akhir hayat jenengan tetap dalam petunjuk Allah sehingga kita mendapatkan gelar husnul khotimah.